Dan pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan satu narasumber kami lagi, yaitu seorang ahli hukum pidana, Bapak Luhut Pangaribuan. Selamat pagi, Pak Luhut. Selamat pagi, Tisa. Pak Luhut, kita sudah mendengar keterangan dari sejumlah saksi dan juga keterangan dari ahli. Ada berpuluh-puluh ahli yang dihadirkan, baik itu dari jaksa penuntut umum dan juga dari kuasa hukum. Anda melihat seperti apa peta kekuatan yang sudah disampaikan ini, Pak? Sebelum sampai kepada peta, saya ingin menyampaikan bagaimana rumus atau formula dalam hukum pembuktian. Artinya yang harus ditaati. Harus ditaati karena kita menganut asas legalitas. Jadi hukum acara pidana itu menganut hampir asas legalitas absolut. Kalau misalnya banyak saksi atau banyak ahli yang didengarkan, itu belum tentu satu sama dengan satu. Bisa juga satu minus 1 atau bahkan minus 10 misalnya. Kenapa? Karena dalam hukum pembuktian itu bukan kuantitatif tapi adalah kualitatif. Kalau misalnya saksi itu bohong ekstrimnya nih kan gitu, atau mengatakan yang sebenarnya dia tidak diketahui, jadi hitungannya adalah 1 sama dengan bisa min 1. Nah yang kedua, ahli juga begitu. Nah oleh karena itu maka jadi tidak dikaitkan dengan banyaknya jumlah, walaupun dalam pasal 183 KUHP mengatakan hakim menyalahkan atau menjatuhkan putusan dan menyatakan seseorang salah apabila ada 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan. Jadi alat bukti yang sah dan meyakinkan. Jadi dengan kata lain, pertama alat bukti itu harus sah. Baru yang kedua keterangannya itu meyakinkan. Itu formulanya. Jadi oleh karena itu maka cara mengambil keputusan itu adalah nanti adalah F dikali R sama dengan D. Itu formulanya dalam hukum pembuktian. F dikali R sama dengan D. Apa bahasa awamnya? Jadi F itu adalah facts atau fakta. Nah, jadi faktanya ini ada dibagi 2, FS dan FO. FS itu maksudnya fakta subjektif. Jadi apa yang diterangkan apa adanya. Tapi ini kan harus diuji kebenarannya. Fakta subjektif dari ahli. Baik ahli maupun juga saksi. Semua alat bukti itu. Tapi dia harus FS harus berubah menjadi FO. Kan mereka kan berdebat kan gitu, harus FO, harus dikukuhkan namanya. FO itu maksudnya adalah fakta objektif. Ya. Ditambah R itu maksudnya adalah rules atau hukumnya. Baru dari fakta ini apa hukumnya. Baru kemudian bisa diambil putusan sama dengan D itu atau decision. Itu cara berpikirnya. Nah, jadi walaupun itu banyak saksi, walaupun banyak ahli, tidak berarti mereka sudah menemukan alat bukti yang sah. Apalagi yang meyakinkan. Itu harus difahami. Tapi kan untuk masuk ke persidangan artinya sudah ada alat bukti dong, Pak. Karena kan untuk masuk ke persidangan katanya harus ada 2 alat bukti, Pak. Harus sah dan meyakinkan. Itu kan makanya diuji. Sebelum persidangan belum ada pembuktian. Itu hanya BAP saja. Itu dalam sebelum persidangan itu nggak pembuktian. Pembuktian itu ada di dalam persidangan. Nah, jadi itu harus diketahui. Dan yang lebih penting lagi yang kedua adalah menyatakan adanya kesalahan tidak boleh berdasarkan pendapat, tapi harus berdasarkan fakta. Nah, pendapat itu mendukung fakta. Jadi kalau misalnya yang banyak ahli, semua ahli itu tidak menyatakan fakta, tapi itu hanya menyatakan pendapat. Ya, interpretasinya dia dari bahan-bahan yang disampaikan. Belum nanti kan persoalan kan banyak juga, apakah samplingnya, apakah bahannya telah memadai atau tidak. Kalau tidak memadai nggak mungkin sampai pada kesimpulan yang lengkap atau apalagi yang sempurna. Tapi prinsip dasarnya adalah tidak boleh menghukum orang berdasarkan pendapat. Semua ahli menyatakan pendapat. Nah, oleh karena itu yang dituntut adalah apakah ada fakta objektif dalam perkara ini. Yang itu sampai sekarang sudah kelihatan atau belum? Sepanjang yang saya lihat di dalam persidangan, bahkan ada debat gitu dengan ahli pidana yang dari Brawijaya, apakah perlu dalam perkara ini saksi mata, jadi yang melihat, mendengar dan mengalami. Saya lihat ahlinya itu ragu-ragu untuk menjawab. Saya mengatakan harus. Kenapa? Karena semua persidangan ini harus sampai pada satu standar atau parameter dalam hukum pembuktian, yaitu yang disebut kebenaran material. Jadi kalau kebenaran material itu, maka harus berdasarkan fakta yang objektif. Nah, yang objektif itu apa? Yang melihat, mendengar dan mengalami. Kalau itu tidak ada, maka nanti kita akan menjatuhkan putusan berdasarkan perkiraan, berdasarkan asumsi-asumsi, bukan berdasarkan kebenaran material. Padahal hukum pembuktian mengajarkan bahwa
harus dicapai kebenaran material, bukan kebenaran formil. Jadi kebenaran material ini sebagai bandingannya, kalau di common law itu istilahnya beyond reasonably doubt. Kalau ada keraguan-raguan, nggak boleh menghukum orang. Dan kenyataannya saya lihat, baik yang diajukan oleh jaksa maupun diajukan oleh penasihat hukum, semuanya ahli dan punya pengalaman yang baik. Tapi tidak sependapat. Jadi yang ada kontroversi. Yang ada kontroversi. Kontroversi itu sama dengan keraguan-raguan. Nah di kita ada ajaran hukumnya yang mirip dengan beyond reasonably doubt yang ada di common law, yaitu yang disebut in dubio pro reo. Dalam situasi in dubio pro reo, dalam hal ada keraguan-raguan, nggak boleh menghukum orang. Nah kalau di Amerika disebut lebih baik melepaskan 10 penjahat daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Nah oleh karena itu maka ini kan proses hukum, bukan proses sosial, bukan proses asumsi-asumsi. Nah maka berdasarkan hukum maka vonis nanti dijatuhkan oleh hakim. Jangan berdasarkan asumsi, berdasarkan pendapat, berdasarkan kira-kira, apalagi pendapat sosial. Karena umum mungkin berpendapat sekarang, kalau bukan dia siapa lagi? Iya. Nah, kalau bukan dia siapa lagi? Kan nggak boleh, karena hukum dibuat rasionya supaya kita tidak semena-mena. Kalau nanti boleh kita berdasarkan pendapat, boleh berdasarkan kira-kira. Jadi saya teringat waktu zaman dulu Orde Baru, setiap yang bertato adalah penjahat, oleh karena itu harus dibunuh kan. Dibunuhlah banyak orang. Sekarang kan dibuktikan bahwa tato itu bukan bukti kriminal, tapi seni, adalah gitu ya? bahwa seni kan gitu. Nah, jadi itu salah satu ilustrasinya. Salah satunya kita adalah membutuhkan fakta objektif. Yang sampai sekarang itu belum kelihatan ya fakta objektifnya. Saya belum lihat fakta objektif. Karena mereka memperdebatkan CCTV. Nah, berbicara mengenai masalah CCTV sendiri, sejauh ini kan dinyatakan bahwa CCTV itu masuk dalam undang-undang elektronik dan juga masuk dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Sedangkan di hukum pidana ini tidak mengenal adanya barang bukti berupa CCTV. Artinya bukan merupakan barang bukti ataupun alat utama yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan sebuah kejahatan. Ini bagaimana, Pak? Jadi sebenarnya tidak sesederhana itu. Karena apa yang ada di dalam CCTV itu bisa juga menjadi keterangan saksi. Ya, tapi memang CCTV-nya ansih itu memang bisa diperdebatkan seperti yang tadi. Jadi misalnya di CCTV itu kan ada beberapa orang. Ya, ada orang. Orang yang bersangkutan kemudian dibawa ke pengadilan, ditanya, betul nggak kamu yang ada di situ? Jawabannya iya. Iya. Kemudian apa yang kamu lihat dan dengar dan alami dalam peristiwa yang direkam oleh CCTV? Kemudian dia menjelaskan. Maka CCTV itu sudah merubah menjadi alat bukti saksi kan? Sudah berubah menjadi alat bukti saksi. Nah ini kemudian menjadi alat bantu, dia menjadi bantuan untuk dia untuk menerangkan dan untuk mengecek oleh para pihak di dalam persidangan itu. Jadi menurut saya jangan terlalu dipersempit. Oh karena CCTV itu bukan merupakan alat bukti dalam tindak pidana umum, tapi hanya ada dalam tindak pidana kejahatan keuangan, korupsi, maka tidak boleh digunakan. Enggak sesimpel itu. Kan dibawa dalam persidangan. Tapi kalau dipergunakan sebagai bukti utama seperti dalam kasus ini bagaimana, Pak? Memang itu tidak bisa karena apa? Itu tadi ujinya adalah kebenaran material yang saya katakan itu tadi. Karena ini kan bisa macam-macam ya kemungkinannya. Dan yang kedua memang juga nggak, dalam kasus ini sepengetahuan saya tidak menggambarkan misalnya bahwa dia membawa sianida, memasukkan sianida, dan kemudian karena sianida itu kemudian dia meninggal. Itu kan juga nggak menjelaskan. Jadi dengan kata lain tidak begini kan penjelasannya. Andai kata itu diterima sebagai alat bukti yang sah atau barang bukti yang sah, maka kemudian bisa dibuktikan bahwa dia adalah pelakunya. Kan nggak begitu. Kan tidak menggambarkan apa-apa, cuma gerak-geriknya aja. Ada tasnya yang ditaruh di atas meja dan sebagainya dan sebagainya. Nah, berbicara mengenai gerak-gerik, kemarin jaksa penuntut umum juga sempat menghadirkan seorang ahli pembaca ekspresi begitu. Apakah seorang ahli untuk pembaca ekspresi ini keterangannya juga sah untuk dipergunakan sebagai ahli dalam sebuah persidangan, Pak? Karena mungkin bersifat subjektif begitu atau objektif kah bisa? Ya ilmu terus kan berkembang. Tapi pada akhirnya kan nanti kan kembali kepada apa yang diatur dalam hukum acara pidana kita. Hukum acara pidana kita kan mengatur bahwa alat bukti itu boleh ahli, boleh saksi, boleh petunjuk, boleh surat, dan keterangan terdakwa. Sekarang akan diperiksa. Nah, dan ini semua masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Tadi seperti yang saya katakan, kalau saksi itu menjelaskan fakta berdasarkan yang dilihat, didengar, dan dialami.
Kalau ahli, dia berdasarkan analisisnya, berdasarkan pengetahuan, tapi itu pendapat, ya, itu pendapat yang akan dia berikan. Nah, dalam hal tidak ada fakta, ya, tidak ada fakta, artinya ahli ini kemudian tidak bisa menjadi dukungan, ya, dukungan, katakanlah menjadi istilah utama untuk membuktikan atau untuk sampai kepada yang saya sebut tadi, FO itu tadi, fakta objektif itu tadi, kan tidak mendukung kan. Jadi nggak boleh, jadi sekali-sekali jangan pernah, menurut hukumnya bahwa tidak boleh menghukum orang berdasarkan pendapat, itu harus diingat. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan adalah pemeriksaan terhadap jasad Wayan Mirna Salihin ini tidak sesuai dengan undang-undang dari Kapolri. Menurut Anda bagaimana, Pak? Ya, itu mengemuka juga saya lihat, ya, tadi juga didiskusikan dengan jaksa penuntut umumnya. Kalau ini berkaitan dengan pemeriksaan barang bukti, di mana pemeriksaan barang bukti itu sudah ditentukan standarnya. Jadi mulai sampling itu diambil, kemudian dibungkus, kemudian disimpan, sampai kemudian dianalisis, itu sudah ada standarnya, dan ini ilmiah. Kalau standarnya itu tidak diikuti, maka kemudian kita meragukan hasilnya. Karena yang namanya sampling itu kan bisa kontaminasi, bisa tertukar, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya dalam penelitian, dalam laboratorium, itu ketat, itu namanya protokoler, dalam rangka melakukan satu pemeriksaan laboratoris. Nah, kalau dalam kasus ini kan tidak sesuai dengan prosedur, bagaimana? Tidak sesuai dengan secara standar. umum, kalau tidak sesuai berarti di bawah standar. Kalau bisa ditandar, maka itu tidak bisa digunakan sebagai keterangan yang meyakinkan. Itu jelas itu. Itu jelas. Jadi memang dituangkan standarnya itu dalam Perkap. Tadi yang didiskusikan di dalam Perkap itu nggak ada yang mengatakan kalau prosedurnya tidak dipenuhi maka batal demi hukum. Nggak begitu. Nggak begitu cara melihatnya. Bahwa ini kan dalam rangka pemeriksaan laboratoris, ya, di mana ada satu standar ilmiah yang sudah disepakati untuk bisa dipercaya hasilnya adalah objektif. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana dia mengambil sampel, bagaimana dia menyimpan sampel itu, dan bagaimana kemudian dia melakukan perawatan karena mungkin takes time sebelum sampai kepada pemeriksaan, dan bagaimana pemeriksaan itu harus bisa dijelaskan. Nah, itu yang saya agak sedikit mengkritik lah kalau boleh, itu kenapa BAP ini bisa diterima oleh jaksa, ya, tanpa itu diperiksa. Katanya dia nggak dilihat itu prosedurnya itu dulu ketika sebelum P21 kan dulu P19 kan gitu, P21 artinya sebelum dinyatakan lengkap dan bisa disidangkan. Padahal kan ada filternya. Yang memfilter itu namanya adalah screen prosecutor. Jadi men-screen apakah sudah memenuhi. Nah, kalau kriterianya jaksa aspek formil dan material. Jadi ini termasuk aspek material. Jadi mestinya jangan dulu dibawa kalau itu belum lengkap. Jadi kesan saya perkara ini ke pengadilan itu prematur. Oke. Itu prematur, ya. Apa efeknya ketika perkara dibawa ke pengadilan dalam kondisi lahir prematur? Ya, akibatnya seperti sekarang kan, alat bukti yang ada, barang bukti yang ada menjadi kontroversi. Jadi tidak ada satu menuju kepada suatu titik yang disebut kebenaran material itu. Padahal hukum mengatakan persidangan itu harus menuju satu titik adalah kebenaran material. Dan nggak boleh ada sedikit pun peraguan, ya, yang saya katakan in dubio pro reo itu. Dalam hal keraguan-raguan, dalam hal ada kontroversi, nggak boleh menghukum orang. Lebih baik melepaskan penjahat daripada 10 penjahat daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya Jessica nanti bebas, belum tentu karena dia benar, tapi karena hukum. Hukum mengatakan negara boleh menghukum seorang yang diduga penjahat, ya, dengan satu bukti di mana bukti itu mencapai standar yang disebut kebenaran material. Kalau tidak harus dilepaskan. Karena di baliknya itu rasionya adalah supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan di dalam masyarakat. Karena misalnya di masyarakat kita kan ada kayak di sebelah Jawa Timur sana, karena diduga dia dukun santet, maka kemudian dibunuh. Di Sumatera juga ada. Nah, itu kan akibatnya kayak begitu. Oh, ini pasti dia pelakunya, orang sakit tetangga saya pasti dia yang melakukan. Nah, itu antara lain mencegah ada anarkisme seperti itu di dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu pengadilan mengajarkan, karena jadi mengajarkan pengadilan karena sekarang ini kan disiarkan secara live kan
yaitu bahwa kita nggak boleh semena-mena, kita harus hati-hati. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau bisa kita katakan bahwa saat ini beban ataupun PR dari Majelis Hakim sangatlah besar, sangatlah berat terkait dengan prematurnya kasus ini Ya. dibawa ke Majelis Sangat Hakim. besar, karena nanti kan kembali kepada Majelis Hakim. Betul bahwa jaksa adalah yang punya kewajiban untuk membuktikan. Tapi hukum juga mengatakan, hakim juga membuktikan. Tentu saja nggak bisa dia mengatakan saya lebih percaya kepada jaksa daripada penasihat hukum, kan nggak boleh dia begitu, karena itu namanya bukan fakta objektif. Jadi hakim itu dalam 183 KUHAP mengatakan hakim menjatuhkan vonis dan menjatuhkan vonis bersalah kepada seorang terdakwa apabila paling tidak dia dapat jadi minimum 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan. Kalau secara kuantitatif udah lebih dari 2, mungkin udah puluhan, saya nggak tahu, mungkin Tapi ratus. bukti sudah sah ya, yang sudah dibawa Tapi ke harus pengadilan sah sudah dan sah, tapi meyakinkan. meyakinkannya ya masih dalam tanda Belum tanya. tentu sah. Oke. Karena yang disebut misalnya saksi, yang sah adalah kalau betul dia bisa melihat, mendengar, dan mengalami. Kalau misalnya hanya cerita orang, maka dia bukan saksi yang sah dong. Misalnya dia dengar-dengar ya peristiwa itu nggak sah. Terus kemudian dia menerangkan, belum tentu meyakinkan karena orang itu bisa lupa. Karena peristiwa ini kan jauh di belakang, atau barangkali udah kontaminasi dengan pendapatnya sendiri. Nah itu harus difilter. Jadi keterangannya meyakinkan atau tidak. Kalau misalnya dari 10 misalnya keterangannya yang meyakinkan, mungkin hanya 3, hanya 4 dan seterusnya. Baik. Jadi hakim memang berat. Jadi harus sah dan meyakinkan. Jadi kata sah ini harus dibahas satu persatu. Yang pasti bahwa adalah tidak sah kalau hakim menghukum orang berdasarkan ahli atau pendapat. Baik, Pak Luhut, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi usai jeda berikut, pemirsa, kabar khusus masih akan kembali.